seorang muslim terhadap guru dan orang tua. Menu utama: 1. Tujuan, 2. Kompetensi, 3. Materi, 4. Kuis. Tujuan: 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian adab kepada orang tua dan guru. 2. Peserta didik dapat menunjukkan dalil tentang adab kepada orang tua dan guru. 3. Peserta didik dapat mengidentifikasi contoh perilaku adab kepada orang tua dan guru. 4. Peserta didik dapat menjelaskan hikmah menerapkan adab kepada orang tua dan guru. Kompetensi. Kompetensi inti: 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan berlaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi di lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 3. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar: 1. Menghayati adab yang baik kepada orang tua dan guru. 2. Mengamalkan adab yang baik kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menerapkan adab kepada orang tua dan guru beserta dalilnya. 4. Mempraktikkan adab kepada orang tua dan guru. Selanjutnya kita ke menu materi. Materi yang pertama yakni pengertian adab. Secara bahasa, adab berarti norma atau aturan, dan dalam kosakata bahasa Arab, kata adab berasal dari tasrifan adaba ya'dubu yang berarti mengundang atau mengajak. Dinamakan adab karena ia mengajak manusia kepada perbuatan terpuji dan mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Secara istilah, adab berarti norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam. Sedangkan orang tua adalah orang yang lebih tua dari kita yang telah merawat, membesarkan, dan mendidik kita sejak masih di dalam kandungan hingga dewasa. Guru adalah orang tua kedua yang berjasa dalam mendidik kita pada jalur pendidikan formal. Jadi, adab terhadap orang tua dan guru adalah norma atau aturan sopan santun terhadap orang tua dan guru yang didasarkan atas aturan agama. Perintah adab terhadap orang tua dan guru difirmankan Allah dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selainnya
dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Adab terhadap orang tua. Yang pertama adalah mencintai dan sayang kepada kedua orang tua. Yang kedua, menaati keduanya. Yang ketiga, menjaga perasaan keduanya dan berusaha membuat ridho orang tuanya dengan perbuatan dan ucapan. Yang keempat, tidak memanggil orang tua dengan sebutan namanya. Yang kelima, mendoakan keduanya. Dan yang terakhir, tidak mengeraskan suaranya melebihi suara kedua orang tua. Adab terhadap guru. 1. Menghormati dan menghargainya. 2. Tidak mencari-cari kelemahan dan kesalahannya. 3. Tidak menggibahnya atau membicarakannya dengan yang dia tidak senangi, dan harus membelanya ketika digibah oleh orang lain. 4. Mendoakan guru. 5. Menjaga adab berbicara. 6. Taat pada guru. 7. Meminta izin kepada guru ketika hendak bertanya atau hendak keluar. 8. Memberi salam kepada guru apabila berjumpa dan senantiasa hormat kepadanya. Hikmah beradab terhadap orang tua dan guru. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat. B. Dimudahkan dalam setiap urusan. Diluaskan rezeki dan panjang umur. C. Dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya kuis. Berikut ini cara berbakti kepada guru, kecuali dan jika bertemu dengan guru ucapkanlah salam. B. Menaati semua perintahnya tanpa kecuali. C. Menyakiti guru. D. Mengunjungi guru jika ia sedang sakit atau mendapat musibah. Adab yang tidak boleh dilakukan seorang siswa terhadap guru. 1. Berjalan di depan guru atau mendahuluinya. 2. Menduduki tempat yang diduduki seorang guru. 3. Mendahului bicara dan tidak banyak bicara di hadapan guru kecuali dengan izinnya. 4. Mengganggu istirahat guru.
5. Menyakiti hati guru. Wajib bagi seorang anak untuk berbakti kepada orang tua, dan larangan bagi anak mengucapkan kata taat kepada orang tua. Penjelasan ini terdapat dalam Al-Quran surah apa? A. Surah Al-Isra ayat 23. B. Surah Al-Kahfi ayat 65. C. Surah Luqman ayat 65. D. Surah Maryam ayat 6.